Hari Doa Sedunia tahun ini, tahun 2021, kita mengambil dari negara Vanuatu. Negara Vanuatu atau dikenal dengan sebutan Ni Vanuatu merupakan keturunan Melanesia dan minoritas Polinesia yang mendiami pulau-pulau terpencil. Makanan pokok Ni Vanuatu berupa ubi, talas, pisang, kelapa, tebu, kacang, sayuran hijau, untuk daging babi, unggas, dan makanan laut. Bahasa Vanuatu, negara kecil yang memiliki lebih banyak bahasa lisan daripada yang dimiliki tempat lain di dunia. Negara ini memiliki sekurang-kurangnya 113 bahasa tradisional dan dialek. Tahun 2004 hanya tinggal 100 bahasa tradisional. Untuk geografi, Vanuatu kepulauan tropis yang bentuknya menyerupai ketapel atau huruf Y, terletak di Samudra Pasifik Selatan dengan lebih dari pulau-pulau yang bisa diantaranya penghuni. Pulau-pulau tersebut berpotensi akan rawan bencana. Ada 7 gunung berapi aktif yang terbesar di seluruh pulau. Di Pulau Ambe meletus pada September tahun 2017 dan kembali meletus pada tahun 2018. Seluruh penduduk yang berjumlah sekitar 11.000 orang kemudian harus dievakuasi. Untuk agama negara Vanuatu, awalnya penduduk Vanuatu memiliki cara masing-masing dalam beribadah. Dan setiap pulau memiliki wilayah yang digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi mereka yang telah mati, seperti yang dimiliki dewa-dewa mereka. Beberapa di antaranya Pulau Torbahat Kuat, Pulau Malo dekat Santo memiliki toko Tai-Tai, Penamahat Takaro, Pulau Gembala di Provinsi Seva memiliki Suve, dan Putana memiliki Majik Jiki. Penduduk Vanuatu tidak menyembah hewan atau tumbuhan, tetapi mereka percaya bahwa ada pencipta di surga dan kepadanya lah mereka mempersembahkan korban. Nah, untuk tata kelola terdesentralisasi desa, para leluhur Vanuatu tinggal di pulau tersendiri, di desa yang mereka diami mereka sendiri, di rumah beratap jerami yang terbuat dari dedaunan dan pohon yang dipahat dengan kapak batu. Pada tahun 1606, penjelajah asing pertama yang tiba adalah seorang Spanyol. Tiba di Pulau Utara Santo dan mengubah nama pulau menjadi Australis de Espiritu Santo. Kemudian pemerintahan pada tahun 1906 New Hebrides menjadi koloni yang diperintah bersama oleh Inggris Raya dan Perancis. Nah, itu tadi sekelumit atau gambaran dari negara Vanuatu yang pada tahun ini kita jadikan untuk negara di mana kita mengadakan Hari Doa Sedunia. Terima kasih. Selamat datang dalam perayaan Hari Doa Sedunia 2021 yang dipersiapkan oleh para saudari kita, perempuan Kristen dari Republik Vanuatu. Kami menyambut saudara dan saudari dari seluruh dunia
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita membuka ibadah hari doa sedunia hari ini dengan menyanyikan kidung pujian nomor 3, bait ke-1 dan 3. Membaca bersama dari Mazmur Pujian seperti yang tertulis di ayat pertama Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Berbahagialah setiap orang yang mempercayai Tuhan sang pembangun rumah. Marilah kita menjadi salah satu di antaranya. Amin. Marilah kita sambut panggilan beribadah dengan menyanyikan kidung jemaat 425 bait pertama dan ketiga. Berkumandang suara dari sekolah, iringan jayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah jayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terang. Kirimlah berita Injil menyertai yang terang. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah jayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah jayamu. Kirimlah berita Injil menyertai yang terang. Kirimlah berita Injil menyertai yang terang. Pengucapan syukur. Marilah kita bersyukur atas hal-hal besar yang telah dilakukan Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Tuhan pencipta langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Tuhan hadir dalam sejarah umatnya sejak dahulu hingga saat ini. Tuhan yang maha kasih, yang di atasnya Vanuatu berdiri, kami memuji kebesaran. Terima kasih untuk persekutuan di mana kami dimungkinkan untuk berjumpa satu sama lain dengan semua saudara di seluruh dunia yang berkumpul pada perayaan Hari Doa Sedunia ini. Terima kasih untuk hal-hal besar dan menakjubkan dalam hidup kami dan negara kami. Engkaulah yang telah memberi kami otoritas kebijakan, pengetahuan, dan pengalaman untuk merawat keindahan seluruh pulau di negeri ini. Terima kasih atas tanah yang subur, udara yang segar, lingkungan yang bersih, sinar matahari yang indah, laut biru, atas ketenangan perairan di Pulau Vanuatu.
marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan yang setia dan adil untuk mengampuni kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kami mengadah di hadapan tahta-Mu untuk mengakui dosa-dosa dan kesalahan kami. Kami mengaku bahwa kami telah mendengarkan perintah-Mu, tetapi belum melakukan apapun atasnya. Terlalu sering kami melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kami lakukan dan tidak mengerjakan hal-hal yang seharusnya kami kerjakan. Kami dikepung oleh kesulitan dan tantangan di rumah, bahkan di negara kami. Kami mencoba membangun rumah kami di dalam pemikiran kami. Kami mengira sedang membangun di atas dasar yang kuat, seperti yang telah diajarkan Yesus. Tetapi sesungguhnya kami membangun di atas pasir. Kami hendak diubah. Pulihkanlah kiranya kami untuk dapat kembali melakukan apa yang adil dan benar. Ya Allah, pencipta kami mengaku telah mencemari lingkungan dan merugikan ciptaan-Mu di laut dengan membuang sampah di sekitar lautan. Kami telah membahayakan kehidupan biota laut dan merusak mata pencaharian penduduk di sekitar secara terus-menerus. Kami sadar bahwa sesungguhnya kami bisa mengubahnya. Kami datang dengan penuh penyesalan dan komitmen untuk memenuhi perintah-Mu, menjadi penolong yang baik untuk seluruh ciptaan-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan sedang mencari rumah untuk didiami. Rumah apakah yang akan Engkau dirikan bagiku? Yesaya 66 ayat 1 dan 2. Kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu dan mohon kiranya Engkau berkenan memberikan kami roh-Mu yang penuh kebijaksanaan dan pengetahuan. Ajari kami untuk memahami kebenaran-Mu. Pimpin dan bimbinglah kami untuk hidup dengan cara yang menyenangkan dan berkenan bagi-Mu. Dengan rendah hati kami menyerahkan diri untuk menjadi rumah yang dapat Engkau diami. Dengan kebenaran firman-Mu, ubahlah hidup kami dan bangsa kami. Jadikanlah kami seperti rumah tangga yang hidup dengan adil dan damai. Ya Tuhan yang Maha Pemurah, terimalah komitmen kami. Kita akan mendengarkan suara wanita-wanita dari negara Vanuatu. Nama saya Reto. Saya anak kedua dari sebuah keluarga beranggotakan 8 orang. Saya harus berhenti sekolah di akhir tahun ke-6 karena tidak ada uang untuk melanjutkan pendidikan. Keluarga saya hanya mampu untuk menyekolahkan kakak laki-laki saya dan bukan saya, karena saya anak kedua dan karena saya seorang perempuan. Suatu hari saya mendengar ada kelas menjahit untuk anak perempuan di pusat kota. Saya melamar dan diterima. Tetapi ayah saya tidak punya uang untuk membayar biaya. Saya kecewa, tetapi saya tidak punya uang sendiri untuk membiayai pendidikan saya. Saya sungguh berkerinduan untuk melanjutkan pendidikan, tetapi tidak ada kesempatan dalam sistem sekolah formal. Saya kemudian mencoba mengalihkan perhatian kepada gereja untuk mengalihkan pikiran untuk belajar. Saya bergabung dengan kelompok pemuda, menghadiri studi Alkitab, dan terlibat dengan pelayanan kaum wanita gereja. Dengan tekad dan iman kepada Tuhan, akhirnya saya menemukan cara sendiri untuk belajar dan bahkan memperoleh keterampilan untuk mencari pendapatan tambahan untuk biaya keluarga saya. Sekarang saya membuat berbagai kerajinan dan menjualnya di pasar para mama, di mana wanita lain seperti saya dengan sedikit pendidikan dapat mencari nafkah dengan keterampilan baru ini. Saya sungguh bersyukur untuk keluarga saya yang merupakan anugerah dari Tuhan. Suami dan saya memiliki 3 orang anak. Saya memuji Tuhan atas berkat-Nya dalam hidup saya dan berterima kasih karena Tuhan telah menjadi sumber kekuatan saya dan membantu saya mempraktekkan apa yang telah saya pelajari selama ini, sehingga saya pun menjadi kuat dan bijaksana di dalam Tuhan.
Nama saya Moti. Adik laki-laki saya dan saya dibesarkan di rumah orang tua tunggal. Ketika ibu saya menikah lagi, ia meninggalkan kami bersama kakek dan nenek. Setelah ayah saya menikah lagi, dia membawa kami untuk tinggal bersama keluarga baru. Setelah ibu tiri kami melahirkan anak-anaknya, sikapnya terhadap kami kemudian berubah total. Karena ada lebih banyak anak yang harus diberi makan. Dan tidak ada ruang di rumah untuk kami semua. Maka saya harus mencari makanan sendiri di jalan-jalan dan tidur di ruang di sebuah pondok. Saya menggunakan karung goni tua sebagai selimut untuk melindungi diri saya agar tidak kedinginan. Entah bagaimana saya bertemu dengan beberapa orang Kristen yang mengatakan bahwa Tuhan mengasihi saya. Saya tidak dapat memahami cinta semacam ini di tengah penderitaan saya. Tetapi saya memutuskan untuk percaya. Saya percaya bahwa Tuhan akan menjaga saya, meskipun keluarga saya tidak melindungi saya. Kepercayaan ini tumbuh di dalam diri saya dan menjadi dasar hidup saya. Saya kuat dan iman Kristiani saya dan berbagai cerita saya dengan orang lain bahwa kita harus percaya pada Tuhan dan akan penyertaannya. Hari ini saya berdoa untuk anak-anak yang nyaris tumbuh seorang diri seperti saya. Semoga kita senantiasa mengingat bahwa Tuhan mengasihi mereka semua. Dan semoga ada rumah persinggahan yang dapat disiapkan bagi anak-anak di setiap negara di seluruh dunia. Nama saya Jeklinda. Saya berasal dari sebuah desa di pedalaman. Sejak kecil, saya bermimpi dapat bekerja di bidang pariwisata di Port Vila. Saya kemudian pergi ke Port Vila untuk mendapatkan pekerjaan di bidang perhotelan. Tetapi saya tidak memiliki keahlian untuk mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan. Saya tidak memiliki keluarga di sana. Jadi saya harus tinggal di pinggiran kota. Saya tidak punya uang untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, juga untuk makan ataupun untuk kembali ke desa saya. Saya tahu bahwa ini bukanlah rencana yang Tuhan sediakan untuk saya. Tetapi saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya berdoa agar daerah pedesaan Vanuatu diberi perhatian khusus dan kaum muda dapat menemukan peluang yang mereka cari di komunitas mereka. Saya percaya bahwa Tuhan akan memelihara orang-orang muda untuk tumbuh dan turut berkontribusi bagi kesejahteraan Vanuatu. Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Di dalam kita mengadakan doa sedunia, marilah sebelum kita menerima firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan, Bapa yang ada di surga, kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, memanjatkan puji syukur dan terima kasih. Bahwasanya Tuhan telah membimbing dan menyertai dalam kehidupan kami. Kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami hendak menerima firman-Mu. Siapkanlah hati kami dan kiranya Tuhan menyertai di dalam kami menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mendasari pertemuan pada siang hari ini, bacaan diambilkan dari Injil Matius 7 ayat yang 24 sampai ke 27 yang demikian firman-Nya. Dua macam dasar. Setiap orang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, di sana dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, teks utama Alkitab untuk merayakan Hari Doa Sedunia di Vanuatu. Kalau kita sekarang berkumpul di Bukit Taman Watu Gandu, adalah sangat penting bila firman awal saat ini menekankan tentang dua hal pokok, yaitu mendengarkan dan melakukan. Seperti halnya sebagai orang percaya, setiap saat kita selalu mendengar perintah-perintah Tuhan. Sudahkah kita melaksanakannya? Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama merefleksi diri, melihat kembali ke dalam diri kita masing-masing. Menurut pengamatan kita, dalam Injil Matius 5-7 adalah membahas tentang dua hal, mendengar dan melakukan. Tentang hal mendengar dan melakukan, ternyata satu dengan lainnya tidak sama. Ini disebabkan oleh kebijaksanaan masing-masing. Kata bijaksana merupakan penentuan hasil capaiannya nanti. Akan lebih jelasnya, hal yang dicapai sangat tergantung pada pilihan yang dilakukan. Apabila kita saat ini diingatkan oleh Tuhan Yesus lewat firman-Nya dalam Matius 7 ayat 24-27, di sini digambarkan ada dua orang yang sama-sama mendirikan bangunan. Yang satu tetap berdiri kokoh dan yang satunya roboh. Padahal sama-sama kena terpaan banjir dan angin yang melanda. Kita bisa membayangkan betapa susah orang mendirikan bangunan di atas tanah bebatuan. Selain susah mengerjakannya, juga perlu biaya yang tidak sedikit. Tetapi pada kenyataannya, tetap kokoh berdiri dapat ditempati dengan nyaman. Lain halnya dengan yang satunya, mendirikan bangunan yang asal-asalan. Disebutkan di atas, kami ulangi, lain halnya dengan yang satunya, mendirikan bangunnya yang asal-asalan. Disebutkan di atas, ia membangun di atas pasir. Ternyata apabila terkena banjir dan angin, akan roboh. Bahkan kerusakannya sangat hebat dan sangat berat. Kalau ditarik garis kesimpulan, ada dua orang yang sama-sama mendengarkan perintah Tuhan, sedangkan cara melakukannya tidak sama, bahkan hasilnya pun akan berbeda. Yaitu, kita ulangi dari atas tadi, ada kata-kata yang berbunyi begini. Hasil yang dicapai sangat tergantung pada pilihan yang dilakukan masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
pada saat sekarang dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Kita bisa mendengar bahwasanya yang terjangkit virus tidak ada yang kebal. Baik dari rakyat biasa, pegawai, pejabat, tanpa pilih-pilih. Kita semua telah mendengar anjuran pemerintah tentang 5M. Yaitu pertama, memakai masker, 2, mencuci tangan, 3, menjaga jarak, 4, mengurangi mobilitas. Berkumpul-kumpul, bepergian, berkunjung ke tempat saudara-saudara kita. Menghindari kerumunan. Nah, mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya anjuran-anjuran ini. Dan kami percaya bahwa Bapak Ibu sudah melakukan dan melaksanakan hal itu. Puji Tuhan, Bapak Gubernur kita yaitu Bapak Ganjar telah mengumumkan bahwa di Jawa Tengah, di Jateng, sudah tidak ada kabupaten yang berzona merah. Yaitu COVID-19 ini perlu kita dukung peningkatan usaha pemerintah kita. Maka kebersamaan dan kesungguhan melakukan penting akan keberhasilan nantinya. Demikian juga dalam hal kita selaku orang-orang beriman, firman Tuhan juga tidak pilih-pilih. Baik kita ini sebagai jemaat yang tua, yang muda, sebagai pengurus, pemuka gereja, kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita sebagai orang yang terpanggil dan untuk melakukannya. Untuk itu, marilah dalam suasana yang baik ini, dalam merayakan Hari Doa Sedunia, kita harus sesuai dengan talenta yang ada pada diri kita masing-masing. Kita ambil bagian di dalamnya. Penyelamatan dunia oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu dengan mendengar firman Tuhan, akan penting bagi kita, bagi orang beriman. Akan tetapi pelaku firman adalah penentu keberhasilan yang nantinya. Sebab sekelumit kata-kata, secuil perbuatan kita akan sangat berguna demi pembangunan kerajaan surga di dunia ini. Amin. Pengucapan syukur. Marilah kita bersyukur atas hal-hal besar yang telah dilakukan Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Tuhan pencipta langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Tuhan hadir dalam sejarah umatnya sejak dahulu hingga saat ini. Tuhan yang maha kasih, yang di atasnya Vanuatu berdiri, kami memuji kebesaran. Terima kasih untuk persekutuan di mana kami dimungkinkan untuk berjumpa satu sama lain dengan semua saudara di seluruh dunia yang berkumpul pada perayaan Hari Doa Sedunia ini. Terima kasih untuk hal-hal besar dan menakjubkan dalam hidup kami dan negara kami. Engkaulah yang telah memberi kami otoritas kebijakan, pengetahuan dan pengalaman untuk merawat keindahan seluruh pulau di negeri ini. Terima kasih atas tanah yang subur, udara yang segar, lingkungan yang bersih, sinar matahari yang indah, laut biru, atas ketenangan perairan di Pulau Vanuatu. Marilah kita ucapkan syukur dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 393, bait 1 dan 2. Tuhan betapa banyaknya. Berkat yang kau beri.
yang Maha Penyayang, kami berterima kasih dan menyembah-Mu atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Keluarga, teman, tempat tinggal, makanan, dan air. Kami memuji-Mu karena telah memimpin kami untuk lebih kreatif, sehingga mampu menghidupi keluarga kami. Kami bawa kepadamu sebagian kecil dari berkat yang telah Engkau curahkan melalui persembahan dalam ibadah ini. Kami mempersembahkan apa yang kami miliki. Ini bagi kemuliaan-Mu. Dan persembahan ibadah ini kami persembahkan bagi perayaan Hari Doa Sedunia, bagi setiap komunitas yang membutuhkan di sini dan di seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa untuk Vanuatu dan dunia. Marilah kita bersatu dalam doa bersama Vanuatu dan setiap orang di seluruh dunia. Allah yang kekal, yang olehnya Vanuatu berdiri. Kami memohon Engkau menolong kami untuk mampu berdiri bagi perdamaian, untuk bangsa dan untuk keluarga. Kami menyerahkan para pemimpin dan rakyat Vanuatu ke dalam tangan-Mu yang penuh kebijaksanaan. Ikatlah kebersamaan kami melalui cinta, kedamaian, serta kegembiraan. Kami mengingat setiap orang yang gagal di tempat-tempat yang rawan bencana alam, serta ancaman angin topan, badai, dan gunung berapi. Kami mengangkat keprihatinan kami terhadap mereka yang menderita karena mengalami ketergantungan akan banyak hal. Tuhan yang Maha Kuasa, lindungilah persekutuan dan komunitas kami dari bencana dan penderitaan. Marilah kita berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sampai akhir pada ibadah Hari Doa Sedunia tahun 2021. Marilah kita tutup ibadah hari ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 426 bait 1 dan 3. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam terang tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena bakal dilemah pagi dan demam tadi siang terang, kuasa Kristus ternyatalah ramah dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena demam pagi dan demam tadi siang terang, kuasa Kristus yang nyatalah ramah dan cemerlang. Saudara-saudari yang terkasih, telah selesai kita mengikuti ibadah Hari Doa Sedunia tahun 2021. Marilah kita terima berkat dan pengutusan. Kita menyongsong kehadiran dan kediaman Tuhan di dalam dan bersama kita. Baiklah Tuhan membimbingmu, memimpinmu, memulihkanmu, dan menyembuhkanmu.
Biarlah kehendak Tuhan terjadi di rumahmu, seperti di surga. Ingatlah hal ini saat engkau kembali. Setiap orang yang mendengar perkataan Yesus dan melakukannya akan menjadi seperti orang bijak, dan rumahnya akan tahan terhadap banjir. Pergi dan bangun rumahmu berdasarkan firman Tuhan. Pergilah dengan berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Amin.